Ada dua jenis keheningan dalam hidupku. Keheningan sebelum aku mengenal Lara, dan keheningan setelahnya. Yang pertama adalah ketiadaan, ruang hampa yang tak pernah kusadari ada sampai ia datang dan mengisinya dengan suara tawa dan aroma melati yang samar dari rambutnya. Yang kedua adalah gema. Gema memekakan dari sesuatu yang hilang, sesuatu yang telah direnggut begitu brutal hingga meninggalkan lubang menganga di dadaku. Namaku Raka. Di duniaku, dunia frekuensi dan gelombang suara, aku adalah seorang maestro. Sebagai seorang sound engineer ternama, aku membangun karir di atas kemampuanku mendengar apa yang tak terdengar oleh orang lain, desah napas penyanyi di antara lirik, gesekan senar gitar yang paling halus, cacat minor dalam sebuah rekaman yang bisa merusak sebuah mahakarya. Aku hidup dalam presisi. Kontrol adalah napasku. Lalu datanglah Lara. Kami bertemu di sebuah kafe remang-remang tempat ia membaca puisi. Bukan kata-katanya yang memukauku, tapi suaranya. Ada melodi rapuh dalam intonasinya, sebuah vibrato tipis saat ia menarik napas, seolah setiap suku kata adalah perjuangan antara keindahan dan kesedihan. Malam itu, aku, Raka yang gagah, yang terbiasa mendapatkan apa yang kuinginkan, yang memandang romansa sebagai transaksi yang bisa diperhitungkan, terpaku seperti anak remaja. Aku mendekatinya. Percakapan kami canggung pada awalnya, tapi aku melihat sesuatu di matanya, kilat ketertarikan yang sama besarnya dengan ketakutannya. Lara adalah sebuah paradoks. Terkadang ia bisa begitu pemalu, menunduk saat bicara dan memilih ujung gaunnya. Di hari lain, ia bisa menatapku dengan tatapan tajam yang menantang, menggigit bibir bawahnya dengan cara yang membuat darahku berdesir, lalu melontarkan lelucon cerdas yang membuatku tertawa lepas. Aku menganggapnya sebagai bagian dari pesonanya yang unik. "Kamu penuh kejutan," kataku suatu malam, saat kami berjalan pulang di bawah lampu jalanan kota yang temaram. Ia tersenyum, senyum misterius yang tak pernah benar-benar sampai ke matanya. "Bukankah itu yang membuat hidup menarik, Raka?" Bima, sahabat sekaligus rekan kerjaku, adalah satu-satunya orang yang skeptis. "Gue nggak ngerti, Kak," katanya suatu hari di studio, sambil menyesap kopinya. "Cewek lo itu aneh. Minggu lalu lo bilang dia nggak suka makanan pedas sama sekali, tapi kemarin gue lihat dia di warung soto, nyendok sambal kayak orang kesetanan." Aku hanya tertawa. Dia sedang mencoba hal baru. Aku yang mendorongnya. Aku membuat alasan untuk setiap inkonsistensi, setiap lubang kecil dalam ceritanya. Aku dibutakan oleh cinta. Bukan cinta. Ini lebih purba, lebih mendasar. Aku terobsesi. Lara adalah musik paling kompleks yang pernah kudengar, dan aku bertekad untuk memecahkan kodenya. Puncak dari obsesiku terjadi pada suatu malam di apartemenku. Hujan turun dengan deras di luar, memukul-mukul jendela panel besar yang menghadap ke kerlip lampu kota. Di dalam, satu-satunya cahaya berasal dari piringan hitam yang berputar pelan, memandikan siluet tubuhnya dalam cahaya keemasan. "Aku belum pernah merasa seperti ini," bisikku, jemariku menelusuri lekuk tulang selangkanya. "Seperti apa?" Suaranya serak, napasnya hangat di leherku. "Hidup." Malam itu, kami melebur menjadi satu. Aku melupakan presisi dan kontrol. Setiap sentuhan adalah sebuah penemuan, setiap ciuman adalah sebuah pengakuan. Ini bukan sekadar hasrat, ini adalah penyembahan. Aku memujanya dengan bibirku, dengan tanganku, dengan setiap sel dalam tubuhku. Aku merasakan getar tubuhnya di bawahku, mendengar desahannya yang menjadi notasi paling intim dan personal yang pernah ada. Jemarinya mencengkeram punggungku, kukunya meninggalkan jejak-jejak perih yang terasa nikmat, seolah menandai diriku sebagai miliknya. Cahaya kota yang menembus jendela menjadi saksi bisu, membiaskan bayangan kami yang menyatu di dinding, sebuah tarian liar antara dua jiwa yang kosong. Saat kami terbaring dalam pelukan masing-masing sesudahnya, dengan keringat yang mendingin di kulit kami dan irama jantung yang perlahan kembali normal, aku menatapnya. Matanya terpejam, bulu matanya yang lentik bergetar. "Aku mencintaimu, Lara," kataku. Kata-kata itu keluar begitu saja, sebuah kebenaran yang tak bisa lagi kutahan. Ia membuka matanya. Ada sesuatu di sana, bukan kebahagiaan, bukan cinta yang berbalas, melainkan sekelumit rasa sakit yang begitu dalam. Ia hanya tersenyum tipis dan balas memelukku lebih erat, menyembunyikan wajahnya di dadaku. Saat itu, aku mengira itu adalah tangis haru. Betapa bodohnya aku. Titik baliknya datang 2 minggu kemudian. Itu adalah hari ulang tahunnya, atau setidaknya, tanggal yang ia berikan padaku.
Aku merencanakan kejutan besar. Aku menyewa sebuah rooftop lounge privat, memesan catering favoritnya, dan bahkan menyiapkan sebuah hadiah yang sangat personal. Sebuah kalung dengan liontin berbentuk gelombang suara dari rekaman tawanya. Aku sengaja tidak memberitahunya, ingin muncul di apartemennya dan membawanya langsung ke lokasi. Dengan sebuket lili putih di tangan, aku menekan bel pintunya. Tidak ada jawaban. Aku menekan lagi. Masih hening. Rasa cemas mulai merayap. Aku tahu ia menyimpan kunci cadangan di bawah pot tanaman palsu di dekat pintu, sebuah rahasia kecil yang ia bagi denganku suatu malam. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka pintu. Kejutan, suaraku menghilang di tenggorokan. Pemandangan di depanku membekukan darahku. Lara ada di sana. Ia sedang duduk di sofa, mengenakan gaun yang sama persis seperti yang ia pakai saat pertama kali kami bertemu. Tapi ia tidak sendirian. Di seberang meja, duduk seorang wanita lain. Wanita itu memiliki wajah yang sama, rambut yang sama, postur tubuh yang sama. Ia adalah cerminan identik dari Elara. Satu-satunya perbedaan adalah tatapan matanya. Jika mata Laraku adalah telaga yang tenang dan pemalu, mata wanita ini adalah lautan yang berbadai, penuh percaya diri dan sedikit sarkasme. Wanita itu yang pertama kali angkat bicara, senyum sinis tersungging di bibirnya. Wah, lihat siapa yang datang, Maya. Sepertinya pestanya dimulai lebih awal. Maya. Bukan Lara. Kepalaku pening. Aku menatap dari satu wajah ke wajah yang lain. Laraku, atau siapapun dia, menunduk, tak berani menatapku. Apa-apa ini? Suaraku nyaris tak terdengar. Wanita yang dipanggil Maya itu tertawa kecil, suara tawa yang kering dan tanpa humor. Ini kenyataan, Raka. Sesuatu yang sepertinya tidak terlalu kamu pedulikan selama ini. Kemudian, kepingan-kepingan itu mulai jatuh menghantamku dengan kekuatan sebuah longsoran. Wanita pemalu yang membaca puisi? Itu Lara. Wanita pemberani yang menantangku dengan tatapannya, yang dengan rakus menyantap sambal, ia mencengkeram punggungku dengan gairah liar malam itu di apartemenku? Itu Maya. Mereka kembar identik. Kenapa? Hanya itu kata yang sanggup keluar dari mulutku yang kering. Lara akhirnya mengangkat wajahnya, air mata menggenang di pelupuk matanya. Awalnya aku terlalu takut untuk mendekatimu. Kamu begitu besar. Begitu percaya diri. Maya yang melakukannya untukku. Ia yang memulai percakapan. Dan itu menjadi permainan yang menyenangkan, selama Maya menyilangkan lengannya di dada. Melihatmu, sang ahli suara, sang maestro presisi, begitu mudahnya dibodohi. Kamu tidak jatuh cinta pada seorang wanita, Raka. Kamu jatuh cinta pada sebuah ide yang kami ciptakan bersama. Kamu menyukai kerentanannya, ia menunjuk Lara, dan kamu mendambakan apinya, ia menunjuk dirinya sendiri. Kamu tidak pernah benar-benar melihat kami. Buket lili jatuh dari genggamanku, kelopaknya berserakan di lantai seperti serpihan hatiku. Setiap kenangan manis, setiap momen intim, kini terkorupsi. Ciuman itu, sentuhan itu, pengakuan cinta itu, milik siapa semua itu? Untuk siapa aku mengatakannya? Malam penuh gairah itu, siapa yang kudekap? Siapa yang mendesah di bawahku? Wajah mereka berkelebat di benakku, bergantian, mempermainkanku. Rasa mual yang hebat naik ke kerongkonganku. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku berbalik dan berjalan keluar, membanting pintu di belakangku. Aku tidak berlari. Aku berjalan dengan langkah-langkah yang terasa berat, setiap langkah adalah penegasan atas kebodohanku. Malam itu, aku kembali ke studio, tempat perlindunganku. Ruangan kedap suara yang biasanya memberiku ketenangan kini terasa menyesakkan. Aku duduk di depan konsol mixing, menatap deretan tombol dan layar yang tak berarti. Aku membuka file rekaman tawa yang tadinya akan menjadi hadiah untuknya. Aku menekan tombol play. Untuk pertama kalinya, aku mendengarkannya bukan sebagai seorang kekasih, tapi sebagai seorang sound engineer. Aku memisah-misahkan frekuensinya, memperbesar osiloskopnya. Dan di sanalah ia. Perbedaan itu. Sebuah desis minor di frekuensi atas pada tawa yang satu, dan sedikit getaran subharmonik pada tawa yang lain. Perbedaan yang sangat tipis, nyaris tak kentara, tapi nyata. Perbedaan yang selalu ada di sana. Tanda-tandanya selalu ada.
Suara yang terkadang sedikit lebih serak. Pilihan kata yang sesekali berbeda. Kilat di mata yang berganti-ganti. Semuanya adalah data, frekuensi, informasi. Tapi aku terlalu sibuk mendengar melodi yang ingin kudengar, hingga aku tuli terhadap kebenaran yang sesungguhnya. Aku, sang ahli suara, ternyata adalah pendengar yang paling buruk dari semuanya. Aku mematikan rekaman itu. Ruangan kembali hening. Tapi ini bukan keheningan yang hampa seperti dulu, bukan pula gema yang menyakitkan. Dan di antara derau statis kenangan, untuk pertama kalinya, aku mendengar keheningan yang sesungguhnya.